I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. Hari ini kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara di kedai bakar bannya di daerah Regensi. Nama saya Gok Masyarakat. Nama saya Felicia. Nama saya Kristina. Nama saya Rizka Pradina. Saya Amina. Kita mulai wawancaranya. Oke. Mas dengan siapa? Nama saya Iban. Saya pemilik usaha kedai bakar banyak di sini. Mas, kalau boleh kita tahu nih, kenapa milih berjualan sama apa? Dari tempat strategi sendiri ya. Di sini kan daerah perumahan. Terus dilihat dari usaha-usaha kebanyakan orang-orang di sini belum ada yang namanya ayam lalapan, ikan bakar atau ayam bakar. Jadi untuk itu punya pemikiran kenapa nggak buat usaha seperti itu. Dan alhasil sudah berjalan dengan lancar lah usaha ini. Kira-kira udah berapa lama ya Mas? Kalau dibilang udah berapa lama, usaha ini baru aja akhir 2015 usaha ini baru berjalan dan sampai sekarang alhamdulillah juga masih berjalan. Kenapa banyak strategis apa? Untuk tempat di sini, kalau misalnya strategis memang strategis karena daerah sini merupakan jalan utama dari komplek itu sendiri dan di pinggir jalan. Jadi untuk usaha seperti tempat parkir, tempat makan juga cukup luas sama view-nya yang menarik lah, yang nggak membosankan orang untuk makan di sini. Kalau boleh tahu idenya dari mana Mas kira-kira? Kalau untuk idenya ya, selain usaha kan, saya juga termasuk mahasiswa seperti kalian. Jadi ide itu banyak, masukan dari teman-teman, masukan dari orang tua juga. Jadi untuk ide sendiri itu memang kebanyakan dari orang lain yang ngasih masukan untuk buka usaha. Dan dari akunya Jagi yang memproses usaha apa yang bisa saya jalani dan termasuk usaha kedai bakar ini. Alhamdulillah bisa saya jalani. Tapi kalau untuk progresnya dari yang awal sampai sekarang tuh kira-kira kemajuannya tuh banyakan untungnya atau banyakan ke arah ruginya atau cuma kembali modal doang? Kalau untuk saat ini sih karena warung ini juga baru buka, jadi untuk dibilang untung juga enggak, dibilang rugi juga enggak. Jadi ya seperti pabrik gitu ya, kembali modal. Omset sendiri sih dari warung ini nggak bisa menentukan sebulan harus dapat berapa atau sebulan dapatnya berapa. Itu tergantung dari pelanggan sendiri. Kalau memang hari pelanggannya banyak, alhamdulillah berarti kita dapat banyak untuk bulannya. Kalau untuk pesanan sih biasanya kita mengandalkan pesanan sih seperti kotakan, catering, karena kalau untuk dari pembelinya sendiri keluarga kompleks ini kan angin-anginan, kadang mereka juga bosan untuk makan lalapan untuk setiap hari. Jadi kalau untuk omset nggak bisa diperhitungkan lah. Sehari itu porsi yang terjual habis gitu. Untuk porsi berapa banyak terjual, maksimal 10 ekor ayam itu sudah habis. Itu untuk tiap harinya. Kalau untuk ikan sekitar 5 kilo ikan. Terus kedai ini udah berhasil mempekerjakan berapa karyawan? Untuk karyawan sendiri, jadi dari awal kedai ini buka, karyawan kita baru 1. Karyawan kita yaitu untuk bersih-bersih sama melayani orang-orang di sini. Dan semakin lama berjalan, semakin banyak pesanan, semakin sibuk juga untuk warung ini. Jadi karyawan kita sudah ada 3. Terus keuntungan sama kerugiannya buka usaha lalapan ini apa? Keuntungan kerugian ya, kalau untung rugi itu pasti ada dalam usaha. Jadi kalau misalnya dari kerugian sendiri, usaha ini andaikan gak laku atau gak terjual, otomatis kan barangnya itu bisa basi, gak bakal bisa dikelola kembali. Jadi kebanyakan barang yang gak terjual itu kita makan sendiri atau kita sumbangkan ke orang-orang lain. Terus kerugiannya lagi dari harga nih ya, kan dari Indonesia sendiri kadang harganya suka naik turun bahan pangannya. Jadi itu yang dapat rugikan. Misalnya hari ini kita beli harganya mahal, terus besok malah turun lagi harganya. Jadi kita nggak bisa jual harga naik, akhirnya kita turunkan harga juga. Itu kerugiannya.
dan masih banyak lagi mungkin, tapi ada keuntungannya juga. Keuntungannya untuk usaha ini, yang menyukai lalapan bakar ini nggak cuma hanya kalangan anak muda atau orang tua, semua jenis kalangan itu pasti menyukai namanya ayam lalapan bakar. Jadi keuntungannya mungkin banyak diminati orang, apalagi terutama untuk daerah komplek yang minim sekali usahanya. Ada nggak sih kepikiran buat memperbesar usahanya gitu? Untuk memperbesar usaha itu ada, cuma modalnya nggak ada. Oh, modal. Tetap kendala di modal ya? Iya pasti. Ya udah mau diwawancara sama kita. Makasih juga sama Bobo bisa masukan buat kita mahasiswa Yang Ya. mau buat buka usaha yang baru, jangan takut gagal. Karena semua harus punya modal, punya niat kalau mau sukses. Gagal itu wajar namanya juga, dan gagal itu nggak selamanya gagal, pasti ada batas dari kegagalan manusia itu. Oke, makasih Mas. Oke. So Wilson falling right back in the trap. Saya mau tanya nih, ini kan di daerah Regensi ini kan kompleks perumahan. Di sini kan lengkapnya. Kira-kira apa sih yang kurang di sini gitu? Bidang usaha. Entah warung atau apa, atau barang apa, jual bahan pokok kah atau apa gitu. Kayaknya sudah ada semua, Sudah ada semua lengkap di sini ya. Kalau gitu kulit Bakso ada, Sembako juga ada. minimarket kecil ada. Minimarket banyak di market sini. ada di sini. Ada Kalau kayak makanan juga. Makanan satu banyak. Berarti di sini kuotnya persaingan ya? Iya. Oh, kuotnya persaingan. Kalau untuk kebutuhannya sudah ada dari bahan mentah sampai bahan jadi. Terima kasih ya Bu. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Jangan takut untuk gagal, selalu berpikir optimis dan positif. Bila ada usaha, kemauan, dan modal pastilah usaha akan berjalan dengan lancar. Jadi tetap oke. Semangat untuk manajemen B4. Kita pasti bisa. Mari. Hey yo, Jace. JP Sounds on the track.